Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia dengan NPM 177193992. Di sini saya akan melakukan keterampilan klinik, yaitu anamnesis dan pemeriksaan fisik sistem respirasi pada anak. Terima kasih, selamat menonton. Selamat siang Ibu, silakan duduk Bu. Perkenalkan Bu, saya dengan Dr. Sisil, dokter yang akan bertugas di klinik pada hari ini. Kalau boleh tahu siapa yang sakit ya Bu? Ini dok, anak saya. Oh, anaknya. Oke, baik Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan wawancara atau tanya jawab ya Bu, untuk mengetahui kira-kira ada masalah apa pada anak Ibu. Sehingga nanti saya akan bisa memberikan penanganan atau pengobatan yang tepat. Untuk itu, apakah Ibu bersedia Bu? Saya bersedia dok. Baik, bersedia ya Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Mawar. Oke, Ibu Mawar. Alamatnya di mana Bu? Alamat saya di Bogor, Bu. Oke, di Bogor ya Bu. Kalau nama anaknya siapa nih Bu? Nama anak saya Renggo, Bu Dokter. Oke, Renggo. Usianya kalau boleh tahu sudah berapa Bu? Usianya 5 tahun. Oh, 5 tahun berarti sudah TK ya Bu? Enggak sih dok, dia masih bimba, masih les bimba aja. Oh, masih bimba. Baik Ibu, ada keluhan yang bisa saya bantu Bu? Iya nih dok, anak saya tuh batuk-batuk sama sesak nafas. Kira-kira sudah sejak kapan Bu? Kira-kira tuh udah 3 harian yang lalu deh dok. Makin kesini tuh sesaknya tuh makin menjadi gitu dok. Oke, batuknya ini kira-kira terus-menerus atau hilang timbul ya Bu? Terus-terusan dok. Oke, terus-menerus ya. Kemudian batuknya ini kira-kira kering atau berdahak ya Bu? Berdahak dok yang keluar. Oh, berdahak. Dahaknya ini kalau boleh tahu warnanya kira-kira apa Bu? Warnanya tuh seperti kekuningan dok. Terus agak kental gitu dok. Oke, agak kental ya Bu. Apakah batuknya ini disertai darah juga Bu? Nggak ada darahnya sih dok. Nggak ada. Bisa tolong Ibu ceritain Bu, awalnya gimana Bu bisa terjadi batuk sama sesaknya ini? Jadi 3 hari yang lalu tuh anak saya batuk-batuk terus dok. Terus pas kemarin ngeluh sesak. Pas saya dengerin ketika dia nafas ternyata ada suara kayak bunyi gitu loh, kayak gitu-gitu dok. Oke, baik. Berarti ada mengi atau bunyi suara kayak ngik-ngik gitu ya Bu? Apakah sebelumnya pernah mengalami keluhan seperti ini juga Bu? Atau ada riwayat penyakit terdahulu seperti asma atau penyakit lainnya gitu Bu? Iya pernah dok, anak saya ini pernah ada asmanya. Ya. Oh, asma ya Bu. Asmanya ini kira-kira sejak kapan Bu? Dari anak saya kecil sih dok, kira-kira usia 7 bulan. Oke, baik. Berarti dari kecil sudah ada asma ya Bu? Asmanya ini Iya dok. mulai kambuh lagi berarti ya Bu? Baru kali ini kambuh lagi? Iya, iya dok. Pokoknya kemarin pas dia habis main, pulang-pulang langsung ngeluh batuk-batuk sama sesak gitu dok. Oke, berarti kalau main atau kecapean lebih kerasa sesaknya gitu ya Bu? Iya dok, benar. Oke, kalau yang bisa memperingan keluhannya ini kira-kira ketika apa Bu? Biasanya sih dia tidur-tiduran aja gitu dok, tidur-tidur. Oke, berarti aktivitasnya seperti tiduran, jadi sesaknya atau batuknya sudah ringan gitu ya Bu, agak ringanan. Oke, baik Ibu. Sebelumnya apakah ada obat yang sudah pernah dikonsumsi Bu? Ada dok, tapi saya tuh lupa namanya obatnya tuh apa, saya lupa. Oke. Setelah konsumsi obat ini, apakah keluhannya jadi membaik, Bu? Berkurang tapi sedikit doang, terus kambuh lagi gitu dok. Oke. Kalau alat yang dipakai seperti uap atau sejenisnya ada nggak, Bu? Nggak punya dok, nggak ada sih dok, jadi. Nggak ada ya, Bu. Apakah sudah pernah Ibu bawa ke rumah sakit atau ke klinik, Bu? Belum dok, baru ini aja ke sini. Oh, berarti baru dibawa ke sini aja ya, Bu. Oke, baik Ibu. Kalau keluhan lainnya ada, Bu? Ini dok, dia tuh pilek sama ada demamnya juga. Oke, pilek sama demam. Kalau alergi ada nggak, Bu? Misalkan kayak alergi dingin, alergi debu, atau alergi makanan gitu ada nggak, Bu? Anak saya sih ada dok. Dia alergi dingin sama debu.
Jadi kalau kena debu atau dingin, dia tuh langsung kayak bersin-bersin sama batuk. Biasanya seperti itu. Oke, baik. Kalau dari keluarga, apakah ada yang punya riwayat asma juga, Bu? Ada sih dok, tantenya anak saya dok. Oh, tantenya. Oke. Di rumah Iya. apakah ada yang merokok, Bu? Ada dok, ayahnya. Suami saya dok maksudnya. Oh, ayahnya ini ngerokoknya kira-kira di dalam rumah atau di luar gitu, Bu? Di dalam rumah dok. Oke, di dalam ya. Kira-kira Iya. ngerokoknya ini sering nggak, Bu? Iya sering sih dok, satu hari itu bisa sampai 3 atau 4 kali batang rokok ya dok. Terus asapnya tuh suka kena anak saya yang ini dok, yang mau diinin si Renggo. Oh, berarti jenis rokoknya itu rokok batangan ya, ya Bu? Iya, rokok batangan yang suami saya beli. Kalau boleh saya tahu nih, Bu, apakah waktu lahirannya cukup bulan, Bu? Cukup kok dok, pas 9 bulan. Oke. Waktu lahirannya ini di rumah sakit atau di bidan ya, Bu? Saya lahirannya itu di bidan dok. Oke, di bidan. Kalau boleh tahu lahirannya itu normal atau sesar ya, Bu? Normal dok, alhamdulillah normal. Normal. Kalau riwayat imunisasinya Renggo ini gimana, Bu? Apakah lengkap? Riwayat imunisasinya lengkap saya dok. Anak saya lengkap kok riwayatnya. Kalau riwayat tumbuh kembangnya bagaimana, Bu? Baik sih dok, kayak misalnya anak-anak pada umumnya gitu. Oke. Seusianya dia sama teman-temannya. Kalau anaknya ini makan minumnya gimana, Bu, untuk saat ini? Kalau untuk makan minumnya, anak saya tuh masih agak mau dok. Cuman porsinya itu jadi lebih sedikit karena belakangan ini kan anak saya tuh sesak dok. Oh, jadi susah makannya gitu ya, Bu? Agak susah. Iya dok. Oke, baik. Apakah di rumah ada melihara hewan peliharaan, Bu? Seperti anjing atau kucing, Bu? Iya dok, saya melihara kucing di rumah dok. Oke, ada melihara kucing ya. Baik, Ibu, tanya jawabnya sudah selesai ya, Bu. Selanjutnya saya akan konfirmasi kembali untuk keluhannya. Jadi dengan Ananda Renggo, usianya 5 tahun, alamatnya di Bogor. Keluhannya ini batuk dan sesak sejak 3 hari yang lalu. Batuknya ini terus-menerus, kemudian dan berdahak. Lalu ada keluhan lain seperti demam dan pilek, kemudian ada riwayat asma. Dan di keluarga juga ada riwayat asma ya, Bu. Kemudian ayahnya merokok di dalam ruangan atau di dalam rumah, kemudian ada riwayat konsumsi obat dan alergi debu dan dingin. Serta di rumah ada melihara hewan peliharaan seperti kucing ya, Bu. Baik Ibu, apakah ada yang terlewat atau mungkin ada yang belum saya sebutkan, Bu? Nggak ada dok. Baik, sudah cukup jelas ya, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Kayaknya sih nggak ada dok, saya sudah cukup jelas. Oke, baik, sudah jelas. Baik, Bu, jadi untuk selanjutnya, anak Ibu ini perlu dilakukan pemeriksaan fisik ya, Bu, di mana nanti mungkin menimbulkan sedikit ketidaknyamanan, karena nanti anak Ibu diminta untuk melepaskan pakaian atasnya, dan saya akan melakukan pemeriksaan seperti memegang atau mendengarkan suara toraks atau parunya ya, Bu. Untuk itu, apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia dok. Baik, bersedia ya, Bu. Mari, Bu, kita ke bed, kemudian tolong Ibu lepaskan pakaian anaknya ya, Bu. Baik, dok. Baik, jadi pertama-tama saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Setelah itu, tunggu hingga kering. Dan selanjutnya saya akan berdiri di samping kanan pasien. Baik, setelah itu saya akan melakukan inspeksi umum yang meliputi inspeksi leher, inspeksi mata, hidung, dan mulut. Pada leher di sini tidak terlihat adanya massa atau tumor, kemudian tidak tampak tortikolis, kemudian posisi trakeanya di tengah dalam batas normal, kemudian tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian, mata tidak terlihat konjungtivanya anemis, kemudian skleranya juga tidak ikterik. Kemudian pada hidung tampak napas
cuping hidung normal, tidak ada sekret yang keluar, bekuan darah, kemudian tidak ada massa atau benjolan. Lalu pada pemeriksaan mulut, mukosanya normal, tidak ada pembesaran tonsil, kemudian tidak ada sekret dan faring normal. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi bentuk dada. Di sini terlihat bentuk dadanya antara dekstra dan sinistranya itu simetris. Kemudian tidak ada penggunaan otot tambahan untuk bernafas. Tidak ada daerah-daerah yang menonjol atau retraksi lokal. Dan tidak ada pelebaran pembuluh darah vena. Setelah itu saya akan melakukan palpasi pada leher, yaitu dengan meraba kelenjar getah bening untuk mengetahui apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Di sini saya menggunakan ujung jari untuk mempalpasi. Palpasi itu di sepanjang musculus sternocleidomastoideus. Kemudian supraklavikula ke infraklavikula. Hasilnya yaitu tidak ada massa atau tumor, kemudian tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa posisi trakea dengan menggunakan ujung jari di daerah antara trakea dengan musculus sternocleidomastoideus. Maaf adek, bisa angkat. Di sini hasilnya yaitu normal, trakea berada di tengah dan tidak ada kaku kuduk. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi kelenjar ludah. Maaf dek. Di sini hasilnya tidak ada pembesaran dan tidak ada nyeri tekan. Kemudian saya akan melakukan palpasi nodus lymphaticus brachialis. Maaf dek. Di sini tidak ada pembesaran nodus lymphaticus dan tidak ada nyeri tekan. Setelah itu saya akan melakukan palpasi kelenjar tiroid. Maaf adek. Di sini tidak terdapat nyeri tekan, kemudian tidak ada pembesaran, dan dilihat apakah permukaannya halus atau berbenjol-benjol. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada dinding dada dengan menggunakan telapak tangan. Sakit gak dek? Enggak. Di sini tidak ada nyeri tekan, kemudian tidak ada massa atau krepitasi. Lalu selanjutnya saya akan meletakkan kedua telapak tangan saya pada dinding anterior dan lateral dada pasien dan menyuruh pasien menarik napas panjang dan melihat ekspansi dada. Tarik napas dek. Tarik napas. Hasilnya itu ekspansi dada saat dinamis dalam batas normal. Kemudian saya akan melakukan fremitus taktil. Ade nanti tolong bilang 77 ya dek untuk menentukan perbedaan vokal fremitus kiri dan kanan. 77. 77 77 77 77 77 77. Oke, baik. Pada pemeriksaan fremitus taktil hasilnya itu dalam batas normal, yaitu tidak terdapat perbedaan vokal fremitus kanan dan kiri. Setelah ini saya akan melakukan auskultasi, yaitu dengan mendengarkan suara napas dasar berupa vesikuler atau bronkial atau anforik atau chokeal breath sound atau metamorphosing breath sound. Dan melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara napas tambahan seperti ronki basah atau ronki basah nyaring atau ronki kering atau wheezing atau mengi atau krepitasi atau pleura friction rub atau broncophonie atau succusio Hippocrates. Maaf ya dek. Di sini hasilnya yaitu terdengar suara napas vesikuler di seluruh paru dan terdapat bunyi suara napas tambahan berupa wheezing atau mengi. Baik Ade, pemeriksaannya udah selesai Ade. Sekarang Ade boleh pakai bajunya lagi ya. Terima kasih. Baik Ibu, jadi berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik yang sudah dilakukan tadi, kemungkinan anak Ibu ini mengalami atau terkena asma ya Bu.
di mana pada saat dilakukan pemeriksaan fisik tadi didapatkan suara wheezing atau mengi seperti suara ngik-ngik. Akan tetapi untuk lebih menegakkan diagnosis saya, maka diperlukan pemeriksaan penunjang lainnya, Bu. Untuk itu, apakah Ibu bersedia, Bu? Saya bersedia, Dok. Baik, bersedia ya, Bu. Baik, Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Atau sudah cukup jelas? Saya sudah cukup jelas, Dokter. Terima kasih banyak, Dok. Baik, sudah jelas ya, Bu. Selanjutnya saya akan catat hasil semuanya di rekam medis. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dok.